siapa yang mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, Allah katakan dialah yang menurunkan ketenangan dan ketentraman tersebut kepada siapa? Fi qulubil mu'minin. Jadi ibu-ibu yang akan memperoleh ketenangan dan ketentraman hati itu hanyalah orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman berarti tidak akan mendapatkannya. Maka ini menjadi pelajaran kita. Kalau hati kita ini belum kerasonian, tentremnya, amannya, berarti kita masih harus bekerja keras untuk memperbaiki iman kita. Jadi tidak salah yang lain, ya. Pekerjaan kalau tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius juga tidak akan menghasilkan karya yang sempurna. Iman yang insya Allah sungguh-sungguh itulah yang akan menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Liyazdadu imanan, dan menambah iman mereka. Jadi ketika ketenangan dan ketentraman sudah dirasakan, mereka bertambah imannya. Ma'a imanihim, dari iman yang sudah ada, maka imannya terus naik. Jadi mari kita syukuri, kita menjadi orang yang beriman, tinggal bagaimana kita menyempurnakan iman kita. Gak boleh berhenti, pekerjaan tidak akan pernah selesai. Demikian juga membentuk iman juga tidak akan pernah selesai. Bagaimana caranya? Tadi ibu bapak sudah melakukannya. Dengan apa? Olah hati, olah rasa. Nah, sekarang saya bagiannya olah karsa. Jadi memang dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Olah hati, olah rasa. Dengan zikrullah, apakah itu melantunkan Asmaul Husna, sholawat-sholawat, itu olah rasa. Dan olah hati ini akan menjadikan pengantar, pembuka turunnya ketenangan dan ketentraman yang dijanjikan Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh tentram hati mereka ketika mereka zikrullah, ketika mereka selalu mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan selalu mengingat Allah, hati mereka akan tentram. Itulah tradisi yang kita sudah lakukan. Setiap iftitah membuka taklim kita selalu diawali dengan zikrullah, baca Asmaul Husna, baca sholawat apapun yang mengantarkan ketenangan di dalam hati kita. Rasa. Nah, kemudian bagaimana juga membangun karsa. Kalau membangun rasa itu di hati, kalau membangun karsa atau kehendak itu dipikir, di pikiran. Ibu ya, dari hati dan pikiran ini harus dikelola secara seimbang. Karena perintahnya Al-Quran gitu. Orang-orang yang senantiasa menyatukan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi zikrullah dan fikrullah. Jadi bangun rasa saja, nggak bangun karsa, ya cuma rasa wae. Orangnya perasa tapi tidak berkarya.
itu gede raso jadinya. Nah, wong kalau gede raso, wah ini bahaya. Jadi antara zikir dengan fikir itu Allah perintahkan agar supaya berjalan sama-sama. Nah, sekarang saya mengajak ibu-ibu untuk memikirkan Ramadan ini. Kan sejak Rajab, Sya'ban kita ini minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu lepas Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Keinginan dalam doa itu sebuah harapan agar Allah pertemukan dengan roh. Sekarang kita lah bertemu, nah diapoi. Ini pikiran ini yang jalan ini nak diapoi. Apa nak dibentang ke baik, apa nak didiam ke baik. Kira-kira ibu-ibu nak pilih yang mana, nak dibentang ke baik apa Ramadan. Nah, kalau kita sudah minta kemudian diberi, lalu pemberian yang kita minta itu kita abaikan, kira-kira mana lah sikap orang yang ngejuk. Ibu minta uang ke suami, habis minta uang berhenti di situ, kira-kira mana lah nanti suami. Ya semoga saja tidak marah, cuma nanya baik. Nah, tadi minta duit tadi untuk apa? Nah, dimasakkan apa? Nah ini kan. Tapi kalau kita sudah minta, kemudian tidak kita berdayakan, tidak kita manfaatkan, tidak kita olah apa yang kita minta, pasti yang ngasih sudah sampai di sini baik. Pokoknya kaget minta lagi, tidak nak tunjuk, karena tidak ada realisasi dari permintaannya. Allah sekarang sudah memberi kita Ramadan, karena ada juga yang meninggal sebelum Ramadan tiba. Berarti ketika kita dapat, maka kita mendapatkan hadiah besar dari Allah. Kira-kira ibu-ibu kalau nak diunjuk hadiah oleh Bu Edi, galak terima dah? Galak. Boy, galaknya kan. Lah kira-kira kalau ibu-ibu nak diunjuk hadiah oleh Bu Edi tidak galak, kira-kira mana lah sikapnya Bu Edi? Kecewa. Lakayo dia ini. Jadi Allah sudah memberikan hadiah, maka kita harus ambil itu hadiah. Menurut baginda Nabi SAW, hadiahnya ini Ramadan itu banyak sekali. Yang pertama, Ramadan disebut sebagai Syahrul Mutahhir, bulan yang mensucikan. Bulan yang mensucikan. Kalau kita punya pakaian kotor perlu dicuci nggak, Bu? Kalau kita tidur di atas spray yang baru dan sarung bantal yang baru, kira-kira rasanya beda nggak dengan sarung bantal spray yang sudah 2 minggu? Barang yang kotor mesti kita bersihkan. Kalau kita tidur di atas spray yang kotor, kemudian sarung bantal, sarung guling juga kotor, muncullah gatal-gatal. Maka bersih-bersih itu sangat perlu. Kalau mukanya ibu-ibu aja nggak dibersihkan, saatnya aja yang jingoknya, hantu bayung. Jadi Nabi menyebutnya Ramadan itu sebagai Syahrul Mutahhir, bulan yang mensucikan. Maka para sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, apa maksudnya Ramadan bulan yang mensucikan itu? Biasa kalau ada pernyataan itu pasti akan menimbulkan pertanyaan atau tanggapan. Ya Rasulullah, apa maksudnya Ramadan kok bulan yang membersihkan, bulan yang mensucikan? Lalu beliau menjawab, yutahhiruna
minad dunubi wal ma'asi. Wahai sahabat-sahabatku, Ramadan itu mensucikan kita dari dosa dan maksiat. Masya Allah. Ini kan hadiah. Dengan kita bertemu bulan Ramadan, berarti ada kesempatan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan dosa dan maksiat kita. Selama 1 tahun, siapalah yang berani mengaku bahwa dirinya tidak bersalah? Setiap perbuatan yang menimbulkan masalah bagi dirinya dan juga bagi orang lain, itu adalah perbuatan yang melahirkan dosa. Kita bergaul selama 1 tahun, pasti ada dosa-dosa kita. Melanggar larangan Allah, tidak melaksanakan perintahnya Allah, itulah yang menimbulkan dosa. Nah, silakan dihitung-hitung, mumpung Ramadan, kira-kira berapalah kesalahan saya kepada Allah selama 1 tahun. Dihitung. Mumpung Allah beri kesempatan untuk membersihkannya. Kemudian maksiat itu yang melanggar. Nah, coba diingat-ingat, kita ini berapa kali melanggar. Suami tidak menunjuk haknya istri, itu maksiat, melanggar aturan. Karena sudah dijanjikan pada ucapan syighah taklid, sesudah akad nikah saya Umar Said akan mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Kalau kemudian saya tidak bergaul dengan istri saya dengan baik, dengan ma'ruf, berarti saya tidak memberikan hak istri saya. Jadi silakan dihitung, ibu-ibu berapa banyak tidak memberikan haknya suami. Suami berapa banyak tidak memberikan haknya kepada istri. Ini maksiat. Wah, ingat hitung Pak Ustaz. Ini suami pulang lambat, negurnya nyegak, mutar kemana tadi? Apa sudah lupa jalan apa? Nah, ini kan lemah kalimat seperti ini. Alhamdulillah walau lambat masih balik. Nah, kan beda. Ya bisa saja putih kayu macet, pulangnya ke bunga soalnya. Jadi bagaimana kita memberikan hak pasangan kita dengan baik? Jika kita tidak memberikan haknya, berarti ini sebuah pelanggaran. Itulah maksiat. Bayangkan dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang lain, kemudian maksiat kita terhapus sebulan. Kok nggak diambil itu kira-kira mana ya? Orang dikasih hadiah, gak diambil. Memang ada kok Ustaz, ada di warung, cuma jualan kue, baik masa ada kuasa. Cuma jualan kue, nunggu kue, itu kan gak pekerjaan berat kan? Gak puasa. Kalau gak percaya pergilah ke pasaran. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa di Lembang ini? Kalau hari pertama, hari kedua mungkin banyak. Tapi kalau sudah memasuki hari kelima dan seterusnya, berhenti sampai di sini. Akhir Ramadan pulang lagi. Banyak. Makanya Nabi SAW katakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Syaratnya puasanya dengan iman, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Kemudian
Kemudian ikhtisaban, ikhlas. Segala gawe itu kalau dilaksanakan ikhlas, hasilnya maksimal. Kalau gawe itu nggak ikhlas, masak nggak ikhlas, hilang satu bumbu. Yakinlah itu, akan hilang satu bumbu karena nggak ikhlas. Karena hilang satu bumbu pasti merubah rasa, betul nggak Bu? Untung suaminya itu nggak galak ngakoi makanan, nggak suka mencela makanan. Pokoknya yang disodorkan istrinya itulah yang dimakan. Begitu ditanya, gimana? Enak nggak? Lemah nggak? Oh subhanallah, masya Allah. Padahal ada rasa yang lain. Ya misalnya saya, mungkin istri saya sambil kantuk, jika merebus kolang kaling itu sampai airnya mau habis, kan angit jadinya. Begitu dimakan, ngakui angit. Ya, saya nggak perlu menuju ke tempat tidurnya istri saya. Ngaku itu kolang kaling itu angit itu. Kalau kita ketemu suami yang mau menerima capeknya istri, jadi tidak dicela itu makanan, tentu masih disiapkan makanan. Nah ini. Jadi karena Allah perhitungannya semata-mata mencari ridhonya Allah, makanya niatnya lillahi ta'ala. Kalau puasa itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau semuanya dilakukan ikhlas, insya Allah. Karena sebab tidak ikhlas itulah yang membuat masalah dalam kehidupan kita. Kalau suami ikhlas, istri ikhlas, jadi orang tua ikhlas, jadi anak ikhlas. Kalau semua penghuni rumah itu adalah figur-figur yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, insya Allah keluarga itu akan muncul ketentraman. Karena tidak ikhlas itulah akhirnya kerutuan. Dulu cuma 20.000, nak lemah. Akhirnya besok pagi ikut saya. Pokoknya jangan nunggu di tempat parkir, Dia ajak masuk ke pasar. Nah, sini lah, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Nah, ringan mah. Makanya ada kiriman YouTube. Seorang suami ngasih duit 500.000 kepada istrinya. Nah ini duit 500.000. Langsung mau komentar kan istrinya, langsung ditutup mulutnya. Cukup-cukupkan lah. Akhirnya ya berhitung juga istrinya 500.000 sebulan, cukup-cukupkanlah. Akhirnya ketika suaminya pulang, langsung dibawain nasi, sudah dimasukkan dalam piring, sayur sama tempe, minumannya air putih. Suaminya jengok, sudah mau komentar, langsung juga ditutup mulutnya oleh istrinya. Cukup-cukupkanlah. Ini contoh. Jadi ikhlas itu sandaran kehidupan yang paling penting. Paling penting, jangan tidak ikhlas. Jadi puasa harus kita laksanakan dengan ikhlas. Yang berat menjadi ringan karena ikhlas. Insya Allah pekerjaan seberat apapun, kalau kita ikhlas mengerjakannya menjadi ringan. Tapi pekerjaan walau kecil, tapi kita tidak ikhlas akan mengganggu pikiran dan hati. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas mencari ridhonya Allah, dosanya setahun diampuni, masya Allah. Kok nggak diambil? Ini syahrul mutahhir, bersih-bersih. Lalu itu mau nyuci saja pilih sabun. Wah, kalau sabun ini tidak bersih, mesti yang merek ini yang lebih bersih. Jangan
Kemudian yang kedua, ibu-ibu, Ramadan itu syahrul mubarak. Qad ja'akum syahrul mubarakun. Telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Berkah itu artinya penuh dengan sumber kebaikan. Hadiah yang luar biasa. Orang yang hidup tidak jauh dari sungai, dari kanal lah, taruhlah kalau sungai sudah terlalu lebar, dari kanal, anak sungai. Allah mengirimkan ikan yang penuh, kanal itu penuh ikan. Ibu-ibu ngambil nggak kira-kira? Kalau kira-kira ibu, orang se-RT ngambil semua, kemudian ada 2 orang ibu yang nggak ngambil, waras nggak orang yang nggak ngambil? Orang ikan sekanal penuh, tinggal nyedok langsung dapat ikan. Nyedok pakai itu bekas kipas angin itu, sudah dapat iwa. Ini nggak ngambil. Pasti yang lain, oh dia tuli sama buto. Karena nggak dengar kalau di kanal itu banyak iwa. Dia nggak melihat di kanal itu ada iwa. Dasar buto tuli. Nah, yang ngatur siapa? Suaminya atau sebaliknya istrinya. Istrinya dan tidak di rumah. Orang se-RT ngambil iwak di kanal, sehingga pada pesta orang ikan. Kemudian istri yang balik rumah tadi, kok nggak ada iwak di rumah? Sementara tetangganya pada cerita, saya dapat iwak ini, dapat iwak ini, dapat ini. Sang istri yang tidak sedang berada di tempat tadi balik langsung bertanya, Bapak ini buta dan tuli ya? Itu tetangga panen iwak, kenapa tidak ngambil? Ramadan bulan berkah. Semua yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kalau hari biasa pahala itu 1 sampai 10, maksimal 700. Tapi di bulan Ramadan ini nggak bisa disebut dengan bilangan, ibu-ibu, saking banyaknya. Dan Allah sendiri yang mengatakannya. Setiap amal yang dikerjakan oleh anak cucunya Adam itu untuk mereka, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa mereka itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendirilah yang akan membalasnya langsung. Bayangkan kita dapat hadiah. Biasanya yang disuruh nyerahkan lurah. Itu aja sudah senang. Pak RT manggil, Bu, ada hadiah dari gubernuran, suruh ambil di Pak Lurah. Udah senang. Ada hadiah dari gubernur yang nak nyerahkan gubernur dewek. Tambah seneng, Masya Allah. Dipanggil gubernur baik, dengan berita gembira lah seneng, apalagi di Jawa Timur. Orang langsung mau sekampung di tahu. Dan puasa ini akan diserahkan langsung pahalanya oleh Allah. Nah, kok nggak dibek? Buyan nggak? Masih banyak orang buyan di luar sana. Tapi kalau yang sudah ikut pengajian majelis Asmaul Husna, nggak mungkin lah ada yang buyan. Karena buyan itu perilaku yang berbuat dosa kan. Jadi Allah sendiri yang akan menyerahkannya. Untuk menguatkan ini, sampai
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau taklam ummati ma fi Ramadan, andaikan umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, lataman nauhu kulluha Ramadan, mereka pasti akan meminta seluruh bulan menjadi Ramadan. Mau 12 bulan jadi Ramadan? Oh mau gak? Mau baru pinjam sebulan enak. Perasaan puasa itu baru kemarin, kalau datang lagi Ramadan ini. Andaikan kita tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan, maka kita akan minta 12 bulan menjadi Masya Allah berkah. Itu yang dimaksud dengan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Baik, laju rencana anak puasa cuma 20 hari gara-gara ceramahnya Ustaz Umar. Gak baca ini, harus 30 hari. Ini kalau umur Ramadan 30 hari. Karena umur bulan Komariah itu 29 sama 3. Pokoknya yang penting kita sebulan penuh lah. Sebulan yang diberkahi. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Kalau tadi mensucikan. Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa ya. Kebetulan doain juga suami, anak, sekeluarga. Karena dalam sekeluarga itu menjadi satu kesatuan utuh dalam tubuh. Akhirnya doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kalau untuk dewean, fa'fu anni, dewean. Ya jangan dewean lah, punya suami. Kalau kita merasa punya suami, merasa punya istri, ya doanya, ya Allah, ampuni hamba, ampuni istri hamba, ampuni anak hamba, wabil khusus ampuni kedua orang tua hamba. Makanya doanya, Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau untuk sekeluarga, doanya pendek, mudah. Tapi ada tambahnya memang yang sering juga kalau kita sholat tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ada yang panjang. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi kita ambil yang pendek sampai, ya, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Diawali dengan bersaksi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Astagfirullah. Ini lafaz bentuk pengakuan atas kesalahan. Istighfar itu mengakui ada kesalahan. Orang yang banyak beristighfar adalah mereka yang mengakui akan banyaknya kesalahan yang dilakukan. Maka cara menghapus kesalahan itu istighfar. Idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang merasa bersalah, baik salahnya itu kepada Allah ataupun salahnya kepada sesamanya, maka kemudian mereka menghapusnya dengan
ingat kepada Allah, beristighfar kepada-Nya. Jadi kita sudah lakukan. Maka panjang astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau bisa yang panjang ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cara mudah. Jadi doa as'alukal jannata, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga, jadikan hamba penghuni surga. Wa a'udzubika minan nar, dan hamba berlindung kepadamu dari siksa neraka. Itu harus kita minta ketika kita hidup kita, karena nanti mati nggak bisa lagi. Maka taubatan qoblal maut. Kalau taubat itu ya sebelum mati. Jangan terlalu berharap ya kalau anak kita soleh-soleha. Kalau enggak, apalagi kita merasa tidak pernah mengantarkan anak kita menjadi soleh dan soleha. Kita tidak pernah berinvestasi mendidik, membimbing anak kita menjadi soleh dan soleha. Maka berbuatlah semasa hidupmu. Maka Ramadan tidak hanya dilakukan saat ba'da sholat taraweh. Ibu-ibu sambil manasi kuah, benar kelembang dan pindang. Walau nasinya dingin, tapi kalau kuahnya panas, mantap. Tapi kalau dingin galau, mengurangi rasa. Jadi kurang semangat gairah untuk makan sahur, terutama makan sahur ibu-ibu. Jangan lupa salah satu dianget. Kalau dua-duanya anget ya lebih enak. Wah sekarang anget terus Pak Ustaz, karena nasinya di magic jar. Jadi sambil menunggu air mendidih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang ditambah kemudian diakhiri ya karim. Monggo, mana yang sudah hafal? Kalau nggak hafal bahasa Arabnya ya pokoknya itu tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Jadikanlah hamba penghuni surga, hamba berlindung kepadamu dari siksa neraka. Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan senang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ya Karim, yang maha mulia. Dalam keadaan apapun, jangan kemudian hanya di dalam ba'da salam sholat, kapan saja. Karena perintahnya tidak harus di dalam sholat. Fa idza qadaytumus sholat wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wahai orang-orang yang sudah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah qiyaman, sambil tegak, wa qu'udan, sambil duduk, wa 'ala junubikum, sekalipun sambil berbaring. Karena memang pekerjaannya misalnya jadi sopir, oh saya nggak bisa ikut zikir bersama imam karena penumpang sudah nunggu.
Jadi zikrullah itu tidak harus duduk bersimpuh pada salam kapan saja. Jangan kemudian kalau sudah nggak sempat bersimpuh pada salam kemudian tinggal zikir. Silahkan di dapur juga berzikir. Saya ini kalau jalan pagi satu langkah subhanallah, 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 subhanallah. Bayangkan kalau 100 langkah berarti 100 tasbih. Kalau nak semangat, kalau biasanya ibu-ibu yang suka senam itu kan pakai musik ya. Kalau saya ini yang semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semangat itu jalan. Sehat dapat, pahala dapat, nah lengkap. Tapi kalau ibu sekarang kan mesti pocok-pocok. Yang bikin semangat itu pocok-pocoknya itu, ini. Jadi bulan yang penuh berkah, ayo kita ambil, jangan dilepas. Ya kalau kita hidup tahun depan bertemu Ramadan, kalau enggak kita akan pahit mengalami kerugian besar. Kemudian yang ketiga sebenarnya banyak sih, nanti ibu-ibu bisa juga cari di Google, buka saja Mbak Google. Google, tolong sebutkan kandungan bulan Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan, nanti akan ketemu semuanya. Jangan TikTokan aja. Ini rata-rata ibu-ibu itulah muka TikTok, anak nggak ada sama suaminya, pamer pipi, pamer bibir, buka di Google kaifiat puasa Ramadan, berarti akan menunjukkan tata cara puasa Ramadan. Kalau keutamaan Ramadan, berarti nanti akan dijelaskan di situ ada keutamaan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu sudah keempat ya. Yang pertama kan Syahrul Mubarak, yang kedua Syahrul Mubarak, yang ketiga Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, yang keempat Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Ternyata kita ini jangan hanya mendidik anak kita juga harus mendidik diri kita sendiri. Sebelum kita mengajar orang lain, ajari dulu dirimu. Sebelum kamu menasihati orang lain, nasihati dulu dirimu. Ibda' binafsi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita melakukan mendidik diri sendiri. Puasa ini benar-benar mendidik ibu bapak. Luar biasa. Apa yang dididik di dalam puasa kata Nabi? Pendengaran, penglihatan, lisan. Idza sumtu, jika engkau berpuasa kata Nabi, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka alal kadhibi wal ma'thami. Jika kalian berpuasa, maka puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, anil kadhibi wal ma'thami, dari perbuatan bohong, dusta, dan perbuatan dosa. Nah, ini puasa disebut sebagai pengendali. Bayangkan kalau orang mampu berpuasa seperti itu, mendidik. Jadi selama di bulan Ramadan kita mendidik diri kita untuk tidak menggunakan pendengaran kecuali hal yang baik. Mendidik penglihatan untuk tidak melihat kecuali sesuatu yang pantas dan baik untuk dilihat. Mendidik lisan kita untuk tidak berkata
kecuali perkataan yang baik. Subhanallah. Akan lahirlah masyarakat yang tidak mudah berbohong. Akan lahirlah keluarga yang jauh dari berbuat dosa. Masya Allah. Maka ada yang menyebutkan Ramadan itu tempat training center, pusat pelatihan, pusat pendidikan. Makanya berat, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Ini puasa kebanyakan masih seperti itu. Maka disindir oleh baginda Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa bukan sekedar kamu meninggalkan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Wa innama siyam minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu kamu juga harus menjauhi hal yang tidak bermanfaat. Lalu kalau ngaji bisa bermanfaat. Warofas, dan kamu juga meninggalkan perkataan-perkataan yang cabul porno. Ini hati-hati, sedih saya kalau buka ini. Maunya buka A, muncul iklan, isinya ada keluar. Nah, hati-hati. Maka puasa kemudian disebut menahan diri. Ya, ibu-ibu, kalau kebanyakan nanti nggak ingat. Ingat ya, satu Syahrul Mutahhir, bulan yang mensucikan, bulan bersih-bersih. Sebenarnya semuanya dibersihkan. Berangkat dari membersihkan hati, juga membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Pahalanya tak terhingga. Maka siapa menanam kebaikan, dilipat gandakan tak terhingga pahalanya oleh Allah. Karena keberkahan Ramadan yang tidak dimiliki bulan yang lain. Kemudian yang ketiga, Syahrul Maghfirah, bulan pengampun. Jangan pernah berkata saya nggak punya salah. Ini biasanya pasangan suami istri ini gengsi-gengsian. Minta maaf duluan aja kok gengsi. Bukan berarti yang minta maaf duluan itu yang banyak salah. Bisa saja karena kerendahan hatinya. Biarlah walaupun saya tidak punya salah, apa salahnya sih saya minta maaf? Ini tunggu-tungguan. Suami saya yang paling banyak salah. Dia pakai minta maaf duluan, masa saya duluan. Nah ini. Orang yang merasa bersalah dan kemudian minta maaf, itulah orang yang terbaik. Orang yang baik itu bukan orang yang merasa tidak punya salah, tapi orang yang terbaik adalah orang yang merasa punya salah dan kemudian meminta maaf atas kesalahannya. Itu justru orang yang terbaik. Kemudian Syahrul Tarbiyah, makanya anak-anak juga dididik, ya nak ya. Kalau anak-anak ini nyelok puasa pahalanya tuh. Tapi untuk anak-anak pendidikan, kalau dari kecil sudah dilatih untuk puasa, insya Allah sampai tua kuat puasa itulah. Ini tergantung orang tua. Jadi ibu saya dulu itu kena marah oleh paman saya ketika anak-anaknya kecil-kecil itu sore hari itu sudah gak berdaya. Zaman dulu makan seadanya, puasa. Sekarang lawannya udah sekarang dijual telur dadar separuh, langsung meninggalkan meja makan. Dulu telur singkong bagi berenam kami ini, akhirnya segenam supaya jadi besar tambah tepung. Nah ini mana sekarang? Jadi melihat keponakannya itu gak berdaya, pada
terkapar, ya. Perutnya itu saking habis isinya, lengket dengan tulang punggung itu. Panggil itu adiknya karena paman. Mas Riyati, iya kak, sini. Tega kamu bunuh anak-anakmu ya. Jadi melihat belum mulai lagi. Apa jawaban ibu saya? Tak akan mungkin anakku mati karena puasa. Masya Allah, Subhanallah. Ternyata akhirnya dinikmati sendiri. Orang yang sudah terbiasa puasa dari kecil pasti tangguh di dalam menjalani puasa. Tapi kalau umur 15 tahun baru mulai puasa, sudah jam 10 demam, jam 1 stek. Jadi ini ya tarbiyah. Mari kita didik diri kita, didik orang-orang yang berada bersama kita, terutama anak-anak kita. Tolong ibu-ibu jangan biarkan anak-anak keluar, terutama waktu subuh. Ini di Palembang sudah mulai terkenal geng tawuran Ramadan. Jadi perang-perangan kok Ramadan itu. Saya ngisi taraweh naik motor, kena tembakan aku ini. Tembakannya itu dari ini percongan yang berapi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali kita kepada orang tua untuk mentarbiyai, mendidik anak-anak kita agar supaya anak-anak kita juga ikut bersama kita mengambil manfaat roh. Ibu Wak, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan jam 11 kurang 10 menit. Ada waktu, monggo. Silahkan kalau ada yang mau tanya, boleh di luar materi. Yang penting untuk nambah ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya mudah-mudahan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sekarang tarawih jelas ya, salat tarawih kan. Jadi di masjid itu kalau saat pertama itu kan sudah diisi oleh ibu Eda ya, baris pertama, saat pertama. Ya, sama. Sudah diisi oleh ibu. Sekarang ibu-ibu ini susah juga kalau kita nyuruh kan yo sama-sama tua ini kan tak enak. Kasihan kadang-kadang banyak juga sudah apa itu mendengarkan ceramah Ustaz, majelis taklim. Cuma kadang-kadang istilahnya itu masih tidak mau diatur kan, dia bertiga kan, lagi sisa pertama itu. Nah, jadi mungkin penuh. Sudah itu yang kedua itu diisi oleh anak-anak. Kan ada yang ibu-ibu ini bawa anak-anak, yang muda ini bawa anak-anak. Ada 4-5 kok anak-anak itu. Nah pas kita sholat ini baru sholat apa itu isya ya, sholat isya kan yang anak-anak tadi baris berdua itu tetap orang tuanya. Mulainya anak-anak ini tadi kan ada tidur, ada sudah keluar, meninggalkan yang baris yang sampai itu. Gimana itu istilahnya itu masih sambil jemaah? Mana itu hukumnya? Yang minta pencerahan saja, makanya itu sering terjadi itu masjid tempat kami. Ya. Terima kasih Bu. Ini bukan di masjid Ibu Bay. Saya keliling ini kadang-kadang pening juga. Jadi sholat berjamaah itu ada kaifiatnya, ada etikanya, ada tata caranya. Shaf pertama itu laki-laki dewasa. Kalau yang di belakang imam, ya diutamakan orang yang bisa menjadi imam. Jadi saya sudah mulai menganjurkan ini Pak Edi. Marilah kita buat budaya baru. Setiap yang masuk masjid itu langsung ngisi shaf depan. Laki-laki ya Bu ya. Shaf depan itu laki
laki-laki. Kemudian sesudah saf laki-laki dewasa, kemudian saf anak laki-laki. Wah, kalau nanti ditaruh di belakang ribut Pak Ustaz. Nah, ini tantangan.